luar biasa. Oke, boleh kita beri tepuk tangan buat tim pemusik, tim penyembah. Thank you. Nah hari ini saudara, saya pengen sharing sesuatu yang berapa minggu ini Tuhan kayak ingetin lagi dalam hidup saya. Dan saya berdoa supaya kita semua bisa dapat sesuatu, belajar sesuatu. Kita semua bisa berakar dalam firman Tuhan. Mari saya mau ajak kita baca sama-sama Kejadian. Kebaca ya. Raja kebaca aja. Oh kelihatan tapi nggak kebaca. Berarti kurang depan aja duduknya aja. Kejadian pasal yang ke-25 ayat yang ke-29 sampai yang ke-34. Saya mau ajak kita baca bergantian, saya ayat yang ke-29, saudara yang ke-30, lalu ke-34 kita bersama-sama. Kejadian pasal yang ke-25 ayat ke-29. Pada satu kali Yakub sedang memasak sesuatu, lalu datanglah Esau dengan lelah dari padang. 30. Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu, karena aku lelah. Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. 31. Tetapi kata Yakub, jualah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. 32. Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku, maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnya lah hak kesulungannya kepadanya. 34 sama-sama. Lalu Yakub memberikan roti dan masak kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Yang percaya katakan amin. Nah saya percaya saudara pasti semua kita pernah baca ayat-ayat ini. Saya coba bayangkan satu kali Esau pulang berburu. Ya, Esau pulang berburu dari padang, capek, lelah, keringat di mana-mana. Dan waktu dia masuk pulang ke rumah, pulang ke kemah, mungkin dari jauh udah tercium ya baunya, wanginya kacang merah. Ya, kacang merah. Lalu dia berkata, berikanlah kepadaku, bagi dong, jangan pelit-pelit. Tapi Yakub berkata, mungkin Yakub ada keturunan Cinanya ya. Cuma semangkok kacang merah mau dibarter sama hak kesulungan, saudara. Ya, nggak bisa, rugi, bocuan kalau nggak. Ayo tukeran, sama apa? Sama hak kesulungan. Nah, masalahnya hari itu, saudara. Mungkin dalam kondisi capek, lelah, sehingga Esau anggap remeh yang namanya hak kesulungan. Ya, anggap remeh namanya hak kesulungan. Dia anggap ringan. Ya, udahlah, ini cuma ngomong-ngomong doang. Ya kan? Masa iya kalau di barter benar-benar terjadi barter? Ya kan? Ini kan saudara, keluarga gitu kan. Masa iya? Padahal Yakub sungguh-sungguh, saudara. Bermaksud sungguh-sungguh buat ngambil hak kesulungan itu. Nah, jadi waktu saya renungin, saudara, kadangkali dalam hidup kita ada status-status, posisi-posisi dalam hidup kita yang kita anggap ya udah, nggak terlalu kita pandang penting. Ya, benar ya. Sementara orang lihat posisi kita, dia pengen banget ada di posisi kita. Sementara kita yang ada di posisi itu nganggap biasa aja lah. Nah, bagi Esau, saudara, yang karena lahir emang sudah sulung, ya dianggap udah bawaan lahir, nggak perlu ada usaha untuk dapetin hak kesulungan, karena memang dapat berdasarkan kelahiran, nggak ada satu yang diupayakan, makanya dianggap remeh. Benar ya, dianggap nggak anggap. Beda dengan Yakub. Yakub yang lahir sebagai anak bungsu pengen banget dapat hak kesulungan. Nah, kenapa Yakub sangat ingin dapat hak kesulungan? Saya hitung-hitung, saudara. Kan dibilang ayat ini kalau nanti saudara baca secara utuh pasalnya dibilang gini, Esau tuh sukanya berburu ke padang, mainannya di luar. Anak gaul kalau kita. Yakub sukanya di kemah.
di dalam kemah. Nah saya hitung-hitung ternyata Yakub itu masih ketemu Abraham 15 tahun. Dari Yakub bayi sampai teenager, berarti Yakub kalau senang di kemah, ingat opa Abraham udah tua 175 tahun. Meninggal umur 175 tahun. Jadi nggak mungkin banyak ke padang berburu berperang, mungkin lebih banyak di rumah. Kalau saya bayangin zaman sekarang mungkin duduk di kursi roda sambil ngeteh tiap hari. Nah Yakub senangnya di kemah. Jadi ada kemungkinan Yakub sering bermain, ngobrol sama opanya Abraham. Dan saya percaya di tengah-tengah obrolan itu, biasalah kalau orang tua ketemu cucu, ketemu anak yang diceritain masa lalu. Amin ya. Yang diceritain adalah janji-janji Tuhan. Bagaimana perjalanan iman dia bersama Tuhan. Bagaimana Tuhan pernah berjanji bahwa lewat keturunannya Abraham, bangsa-bangsa akan diberkati. Sedemikian rindunya Yakub terhadap janji Tuhan bagi Abraham. Dia begitu menginginkan kesulungan itu. Dan saudara tahu, singkat cerita kalau saudara baca ini terus, saudara akan tahu bahwa sekalipun Yakub memang sudah dinubuatkan akan menerima hak kesulungan, tapi dia mendapatkan dengan cara yang salah dan dia harus bayar harga yang mahal untuk cara yang salah yang dia pengen dapetin. Tapi bagaimana dengan Esau? Karena dia sudah dapat itu dari lahir, dia memandang ringan hak kesulungan itu. Saya balik lagi ya, banyak kali kita tuh punya posisi, punya status yang kita dapat karena kelahiran, karena pernikahan, karena apalah yang menempel, kita kadang-kadang suka nganggap remeh, saudara. Ya, nah sampai di sini coba saudara renungkan kira-kira apa posisi saudara, status saudara, hak-hak saudara yang suka saudara anggap remeh. Misalnya seorang suami, seorang ayah, dia punya hak untuk mendidik anaknya dalam takut akan Tuhan. Bener ya? Ngajarin anaknya. Tapi kadang-kadang privilege ini dianggap remeh. Ya udahlah, seadanya, nanti juga grow. Ntar juga bertumbuh. Ya biasalah kayak yang lain. Betul ya? Misalnya seorang istri sama suami dan suami sama istri. Enggak betul-betul. Ya, minit mengambil hak dan tanggung jawab dianggap remeh. Saudara tahukah pada waktunya sesuatu yang kita anggap remeh pada waktunya kita bisa sangat menyesal loh saudara. Nah saya mau lihat ini saudara. Ia makan dan minum lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan. Saya coba lihat dalam versi-versi lain saudara. Apa itu artinya memandang ringan? Contoh dalam bahasa Indonesia yang mudah. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari memandang ringan itu anggap remeh. Ya, gampang lah, ya nggak penting lah, bisa dinego lah, ya. Nah si Esau memandangnya itu saudara. Yang berikutnya apa saudara? Menurut versi yang mudah dimengerti, dia nggak peduli dengan kesulungannya, ya, dia nggak take care, dia nggak peduli dan bahkan menurut versi terjemahan lama, bahkan dia menghina. Apa itu kesulungan? Kenapa? Karena kesulungan seringkali identitasnya identik dengan tanggung jawab, bener gak? Ya, kita sering dengar, kalau saya sih belum pernah jadi anak sulung, tapi saya tahu istri saya itu anak sulung. Jadi kalau ada apa-apa, dia yang harus take care adik-adiknya, dia harus yang jaga. Kalau dia buat salah, rasanya salahnya lebih besar daripada kalau adiknya yang bikin salah. Kenapa? Kamu tuh anak yang paling gede, kamu harusnya jadi teladan, kamu harusnya kasih contoh gitu. Nah mungkin karena hal-hal ini, buat Esau meremehkan, nggak peduli, bahkan menghina. Ya, apalagi itu didapat lewat kelahiran yang nggak perlu usaha. Nah, saudara sepanjang minggu waktu saya merenungkan ini, saya sering dapetin dalam hidup saya ada banyak hal ketika ada dalam posisi tertentu, status tertentu, kita itu enggak jaga baik-baik, enggak lakukan bagian kita baik-baik, sehingga pada waktunya lewat, nyesel nggak bisa diulang, saudara. Ya nyesel nggak bisa diulang. Nah saya punya seorang yang sangat saya
Saya respect karena dia pernah tahun-tahun awal dia itu mengajarkan saya banyak hal tentang kerohanian. Satu kali saya dengar, ini orang udah tua ya, udah umurnya mungkin di atas 75 gitu. Satu kali anaknya divorce. Dia tentu seorang hamba Tuhan. Waktu anaknya divorce, dia mau datang kunjungin anaknya untuk bilang say no sama divorce. Nggak boleh gitu. Saudara tahu apa yang terjadi? Anaknya usir orang tua ini. Padahal orang tua ini melintas benua untuk ketemu anaknya. Jadi bayangin ya, jauh banget ya. Melintas benua untuk ketemu anaknya, untuk bilang kamu nggak boleh bercerai. Terus anaknya, saudara tahu kira-kira, bayangin ya orang tua datang jauh-jauh lintas benua, datang untuk kunjungin. Dan waktu ketemu anaknya, sama anaknya ditolak. Suruh pulang, bawa koper pulang. Kenapa? Nah orang tua ini bilang gini, anaknya bilang gini, waktu aku masih teenager, waktu aku masih remaja, kamu kemana? Kamu kemana? Lalu bapak ini cerita ke saya, bilang gini, ada kesalahan di waktu-waktu lalu karena aku gak menghargai status sebagai seorang bapak. Yang harusnya aku memberikan fondasi dan nilai. Tapi hari ini ketika udah dewasa, anak udah pisah, udah ketika mereka mau divorce, aku datang. Aku harus menuai hal salah yang pernah aku lakukan dulu sekian puluh tahun yang lalu. Bayangin saudara ya. Makanya waktu saya renungkan ini saudara, kayak Tuhan tuh taruh begini di hati saya. Jangan pernah underestimate, meremehkan, enggak peduli, atau menghina status yang Tuhan beri dalam hidup saudara hari ini. Kalau saudara bilang, aku bukan anak sulung, susah ngebayangin anak sulung. Ya status yang ada aja. Entah itu suami, istri, anak, orang tua. Ya, bayangin itu dulu saudara. Pernah gak kita underestimate? Apalagi kalau kita di gereja sebagai seorang pemimpin misalnya, sebagai seorang pengerja yang diberi status kemurahan untuk melayani Tuhan. Seringkali kita anggap nggak ada apa-apanya itu. Ya gereja butuh kok gitu. Kita anggap ini nih. Karena apa saudara? Ada pada waktunya nanti ketika status itu, hak itu sudah hilang. Kita mau kembali lagi, nggak bisa dapat saudara. Nggak bisa dapat. Contohnya apa saudara? Ini lanjutannya. Tadi kan kejadian 25. Kejadian 27, 34, 38 saya bacakan. Kalau saudara baca perikop ini, hak kesulungannya, berkatnya diambil sama Yakub. Ayat 34, sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu, meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedihannya. Dalam kepedihan hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya Bapak. Jawab ayahnya, adikmu telah pergi, telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untukmu itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub karena ia telah 2 kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya. Dan sekarang dirampasnya pula berkat untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Ya. Lalu Ishak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah kuangkat dia menjadi tuan atas engkau dan segala saudaranya telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya dan telah kubekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat kuperbuat ya anakku? Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itukah yang ada padamu? Ya Bapa, berkatilah aku ini juga ya Bapa. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Saudara, saya berdoa untuk firman ayat ini saudara. Ya Tuhan ingatin gini, hari ini apa yang kita tidak hargai, apa yang kita miliki dan kita tidak hargai. Di masa depan kita bisa sangat merindukannya, menginginkannya dan membutuhkannya. Kalau saudara di saat hari ini, di titik ini saudara tidak bisa menghargai, meremehkan, nggak penting.
Saudara suatu saat bisa ngalamin apa yang Esau alami, saudara. Sedih, nggak bisa kembali, saudara. Nggak bisa. Walaupun dia lakukan banyak hal, dia nggak bisa balik lagi, saudara. Nah, tapi saya nggak tahu kalau saudara ada sesuatu ya, misalnya, oh kayaknya aku ini, ya, oh iya lo aku pernah. Mari saudara benahi hari ini, saudara, benahi, perbaiki, saudara. Saya percaya ini pesan profetik buat kita, benahi, perbaiki supaya kita nggak menyesal di hari berikutnya, di hari-hari kemudian. Nah, Ibrani 12 ayat 16 sampai 17, dia berkata gini, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah seperti Esau. Janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang punya nafsu rendah seperti Esau. Saudara setuju nggak kalau saya menyamakan cabul dengan nafsu rendah equal? Setuju nggak? Perbuatannya beda, tapi di mata Tuhan sama. Amin ya. Mungkin kita bukan orang cabul, tapi kita punya nafsu rendah. Di mata Tuhan sama urusannya. Ya. Yang menjual hak kesulungannya untuk sepiring makanan, sebab kamu tahu bahwa kemudian ketika ia hendak menerima berkat itu, ia ditolak sebab ia tidak memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya, sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Saudara, enggak bisa berubah. Walaupun dia nangis, dia minta, enggak bisa, saudara. Kenapa? Karena masanya sudah lewat. Enggak ada. Tapi sebetulnya saudara, kalau saudara, ini saya keluar dari slide. Sebetulnya saudara, kalau saudara baca teliti ayat pasal yang ke-27, Ishak itu memberi jalan, memberi clue sama Esau untuk dia bisa lepas dari kutuk, dari kuk. Ishak bilang gini, nanti waktunya kalau kamu berusaha sungguh-sungguh, nanti baca ya pasal 27. Kuk perbudakan itu akan dilepaskan dari kamu. Kalau kamu berusaha sungguh-sungguh. Jadi walaupun dia udah berbuat kesalahan, kalau dia berusaha sungguh-sungguh, bertobat, minta, Tuhan akan bantu beresin. Ini yang ngomong ini yang ngomong Ishak. Tapi tahu nggak kenapa Esau nggak pernah sampai ke situ? Tahu kenapa? Karena fokusnya Esau kepada berkatnya. Makanya dia bilang gini, Bapak nggak ada berkat yang lain kah? Cuma itu satu aja kah? Jadi dia kayak hari itu dia nangis keras karena dia merasa kehilangan berkat. Bukan karena dia mau berfungsi sebagai anak sulung. Bukan, dia mau dapat berkatnya, nggak mau fungsinya sebagai anak sulung. Makanya waktu dibilang anak sulung, yang dia pikir apa? Meremehkan, nggak anggap penting, nggak ini. Tapi waktu Yakub dapat berkat yang menyertai kesulungan, Esau menjerit nangis. Kenapa? Karena dia yang cari berkat. Waktu berkatnya diambil sama Yakub, sebetulnya kalau dia bertobat, dia berusaha sungguh-sungguh, ada jalan balik, saudara. Tapi karena dia udah begitu kecewa dan benci sama Yakub, sepanjang perjalanan hidup Esau, bahkan sampai keturunan-keturunannya, nanti kalau saudara baca, dia selalu berusaha untuk mencelakakan keturunan Yakub atau Israel. Nanti kalau saudara baca di kitab Amos 1 ayat 11, saudara baca semua, saudara ketemu di kitab Roma nanti, ya Tuhan sampai bilang gini, aku mengasihi Yakub tapi membenci Esau. Kenapa kok membenci? Waktu saya coba searching Amos 1 ayat 11 bilang gini, karena 3 kesalahan bahkan 4 kesalahan Edom. Kenapa? Karena dia mengejar saudaranya dengan pedang, dia menyimpan amarahnya untuk seterusnya. Ya, wah kalau saudara baca intinya satu, Edom pahit hidupnya. Makanya saudara, bangsa Edom dimusnahkan Tuhan. Kenapa? Dia nggak berusaha balik, dia menyimpan kemarahan dengan seterusnya selamanya. Saudara nanti cek. Jadi problemnya Esau adalah dia nggak mau bertobat, dia nggak mau ngampuni. Dia tetap dan fokusnya adalah berkat.
bukan fungsinya. Padahal berkat itu mengikuti fungsi. Setuju ya? Kenapa anak sulung diberi otoritas lebih? Karena dia berfungsi ngaturin adik-adiknya. Lah kalau nggak punya otoritas gimana mau ngatur? Tapi kalau dia nggak mau ngatur, nggak mau bertanggung jawab, nggak mau jadi teladan, otomatis berkat-berkatnya hilang. Otomatis kan? Nah saudara, lihat saudara. Jadi jangan ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu rendah. Saya coba menyamakan antara cabul dan nafsu rendah di mata Tuhan. Dosanya sama gitu. Ya. Seperti kayak sebab dosa pemberontakan sama dengan bertenung. Berarti kita nggak bertenung, tapi kalau memberontak ya di mata Tuhan sama-sama dosa. Bobotnya sama. Jadi bobot orang yang cabul sama nafsu yang rendah sama. Dan pada waktu dia mau menerima berkat itu ditolak. Nah nafsu yang rendah saya coba cari saudara. Dalam terjemahan-terjemahan lain, contoh nafsu rendah itu sama dengan tidak menghargai hal-hal rohani menurut bahasa Indonesia Sari-Sari BIMK. Jadi kalau saudara tidak menghargai hal-hal rohani, sama lo sama nafsu rendah. Sama lo sama perbuatan cabul. Apa hal-hal rohani yang saudara tidak hargai dalam hidup saudara? Coba saudara renungkan, pikirkan. Kalau saudara dikasih Tuhan potensi hal-hal yang rohani, saudara berkemampuan bisa berbahasa roh misalnya, punya kemampuan konseling, punya pengetahuan dan hikmat, itu digunakan untuk membangun tubuh Kristus. Waktu saudara nggak ada di dalamnya, gampang lah, nggak penting. Saudara, menurut terjemahan ini, itu sama dengan nafsu rendah. Karena ketika saudara tidak menghargai hal-hal yang rohani, karunia-karunia rohani, saudara gampang terseret saudara. Karena saudara nggak hidup di dalam apa yang Tuhan maksudkan untuk saudara. Nafsu rendah yang kedua apa? Tidak berpikir tentang Allah. Setuju nggak saudara? Waktu Esau dalam letih, capek, waktu berikan hak kesulungan. Ya udah nggak apa-apa, toh aku hidup juga nggak akan lama, ntar lagi mati nggak ada gunanya. Saya percaya waktu Esau berpikir itu, dia nggak berpikir tentang Allah kan, tentang maksud Allah kenapa dia lahir sulung. Yang dia pikirkan adalah lapar, capek, lelah, udahlah cepet aja lah, sini lapar banget udah. Dia nggak berpikir dampaknya, dia nggak berpikir tentang Allah dalam pengambilan keputusan yang dia lakukan. Saudara, saya berdoa saudara, supaya dalam hidup kita, setiap kita ngambil keputusan, pikirkan Allah dalam setiap keputusan kita. Apa yang Tuhan mau dalam keputusan-keputusan ini? Dampaknya apa bagi kerajaan Allah? Bukan cuma buat enak buat daging. Hari itu saya percaya dalam kondisi lapar pasti sup kacang merah, tolong ya udah ini sup kacang merah, pasti kelihatannya enak banget. Kalau kita mungkin bukan sup kacang merah, es kacang merah. Di atasnya ada kacang merahnya, ada gulanya. Wah kayaknya ini cocok banget. Tapi waktu saudara memutuskan, ingatlah bahwa Allah ada dalam setiap keputusan kita. Hati-hati saudara. Salah ngambil keputusan, nyeseknya bisa bertahun-tahun kemudian. Jadi tidak berpikir tentang Allah bisa menyeret kita kepada nafsu rendah. Kualitas keputusannya jadi sangat-sangat rendah. Yang berikutnya saudara, menurut AYT, nafsu rendah itu sama dengan enggak suci. Artinya nafsu rendah itu keputusan-keputusan yang kita ambil enggak pure, ya enggak suci, punya motif yang enggak bagus, yang enggak enak, yang enggak baik. Nah saudara, makanya saudaraku, kalau kita hidupnya tidak membangun kekudusan, kesucian, kita gampang ngambil keputusan-keputusan yang salah. Keputusan-keputusan, ya, kadang-kadang keputusan-keputusan yang suci, yang kudus itu nggak populer, ya, nggak banyak orang mau. Hanya orang-orang yang berpikir tentang Tuhan lah keputusan kadang-kadang keputusannya yang orang nggak mau ambil punya, yang nggak enak punya, yang mungkin rugi punya. Tapi itulah di tengah-tengah ambil keputusan yang buat orang nggak rata-rata,
justru di situ saudara bisa melihat mujizatnya Tuhan. Bagaimana Tuhan membela orang-orang yang menaruh hidupnya sama Tuhan. Amin saudara. Nah, jadi tidak suci bisa saya samakan dengan cabul. Tidak berpikir tentang Allah bisa disamakan dengan cabul. Tidak menghargai hal-hal rohani bisa disamakan dengan cabul. Karena nafsu rendah sama dengan perbuatan cabul yang dilakukan Esau. Minggu lalu saya sharing tentang ini saudara, 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Tahukah saudara, waktu kita terima Yesus, percaya kepada Yesus, Yesus itu sungguh benar ada di dalam kita. Amin saudara, Yesus ada di dalam sini. Nah, kalau saya hubungin saudara, waktu status saudara percaya Yesus, katanya barang siapa yang percaya kepadanya diberinya kuasa sebagai anak Allah. Saudara percaya nggak saudara anak Allah? Status saudara tuh ada di dalam dia sebagai ciptaan baru. Amin saudara. Tapi pada kenyataannya seringkali kita anggap rendah. Bener nggak? Anggap remeh kan? Buktinya apa? Kita gampang tergoda dalam dosa. Gampang berpikir dosa, gampang melakukan dosa. Padahal status saudara anak Allah. Kita nggak menghidupi, nggak menyadari. Makanya kita bolak-balik jatuh bangun, bolak-balik jatuh bangun, bolak-balik jatuh bangun. Ada orang Kristen yang bertahun-tahun hidup dalam gereja, melakukan pelayanan, bisa gagal, bisa jatuh. Waktu saya renungkan ayat ini saudara, saya menyadari bahwa kita nggak percaya ayat ini sungguh-sungguh. Nggak percaya ayat ini. Tahukah saudara, kepercayaan saudara pada firman Tuhan itu memerdekakan saudara. Tahu nggak ayatnya? Tahu. Percaya nggak? Ya tergantung lihat keadaan. Berarti kan kepercayaannya nggak mutlak, nggak absolut kan. Lihat kondisi. Makanya kita terombang-ambing saudara. Nah, waktu saudara mempercayai, merenungkannya dan mempercayainya, hidup di dalamnya, kehidupan saudara akan diubah, ditransformasi sama firman. Bukan dengan kekuatan kita, tapi firman itu yang mentransformasi. Makanya ayatnya bilang gini, kuduslah kamu. Kenapa? Karena aku kudus. Karena saudara bergaul sama Tuhan, kekudusan Tuhan tuh memenuhi kita sampai dosa nggak ada lagi daya tariknya dalam hidup kita. Iya kan? Nah, sesungguhnya yang baru sudah datang. Behold, all things are new. Ya, lihatlah segala sesuatunya dijadikan baru. Pertanyaannya, saudara percaya nggak segala sesuatu dijadikan baru? Nah, balik lagi ya. Kenapa Tuhan Yesus kagum banget sama perwira Kapernaum? Karena perwiranya bisa ngomong gini, Tuhan, kalau Tuhan bilang sembuh, anak buah saya sembuh. Kenapa? Karena saya juga seorang prajurit, kalau komandan bilang A, ya saya percaya A. Sampai Tuhan bilang gini, iman seperti ini gak pernah didapetin di Israel. Nangkap maksud saya? Minggu lalu saya bilang tentang seorang perempuan yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Ya kan? 12 tahun. Dalam kondisi hopeless, nggak ada jalan keluar. Dia cuma berpikir gini, kalau aku pegang jubahnya, aku sembuh. Berarti dia percaya kan sama Yesus, sama kuasanya Yesus. Nggak perlu lah Yesus ngomong, nggak perlu Yesus tumpang tangan, nggak perlu Yesus buat apa. Asal dia pegang aja, sembuh. Dan Yesus kaget.
Karena di luar apa yang Yesus mau ada kuasa yang keluar dari jubahnya. Makanya Yesus tanya, siapa yang memegang jubahku? Nah, sekarang berapa banyak saudara percaya bahwa ketika saudara ada di dalam Kristus, Tuhan sudah menciptakan semuanya jadi baru buat saudara? Berapa banyak saudara yang percaya? Sehingga waktu saudara datang dan rasanya terpancing untuk marah, untuk kecewa, untuk apalah, tiba-tiba ayat ini muncul. Enggak. Tuhan sudah menjadikan baru. Saya bisa memberi respon yang berbeda. Tapi awkward, aneh. Enggak pada umumnya. Memang enggak pada umumnya. Karena kemampuan itu datangnya dari surga, bukan dari dunia. Kalau berpikir secara dunia, ya prinsip dunia ya lah kita pakai, ditampar pipi kiri, kita balas pakai tangan kanan. Tapi ketika kita pakai prinsip Alkitab, dia bilang gini, ketika kamu dianiaya berkati dia. Karena pembalasan adalah haknya Tuhan. Enggak masuk di kepala kita, bener gak sih? Sulit. Makanya tadi waktu ngobrol 3 menit sama Gideon, minggu ini belajar apa dalam 4 bulan ini? Iman. Iman apa? Iman percaya dia. Kalau ditabuk pipi kiri kita diam aja, berkatin aja Tuhan. Itu perlu iman, setuju nggak? Dan nggak bisa pakai logika. Kalau pakai logika, nggak bisa, panas juga emosi. Kita nggak bisa tidur kalau gini caranya. Mesti, ya udah percaya sama Tuhan. Hikmatnya Tuhan kasih begini, ya udahlah. Aku berkati. Loh, Abraham, Ishak tahu nggak? Dia gali sumur, baca ya. Ditutup, dia gali tempat lain, airnya tetap ada. Ditutup, dia gali lagi ada. Sampai Abimelek bilang gini, karena Tuhan menyertai kamu, yuk kita bikin perjanjian yuk. Kita nggak boleh saling serang. Kenapa? Karena Tuhan menyertai kamu. Sampai segitu loh saudara. Paceklik itu apa? Kemarau panjang, semua kelaparan. Karena si Ishak percaya sama janji Tuhan buat Abraham, dia menabur, ayatnya bilang, tahun itu juga dia menuai 100 kali lipat. Kalau kita mah udah ngeliat kemarau, masa ia menabur? Bener gak? Masa menabur lagi susah begini? Tapi dia bisa menabur dan menuai hasilnya. Ada orang banyak ngalamin krisis, saudara coba doing something yang kayaknya aduh berat lah. Tiba-tiba saudara ngerasa saudara sangat diberkati. Itu memang di luar apa yang bisa kita prediksi ya kan. Kita hanya, si Ishak tuh cuma pengen beri yang terbaik aja gitu. Pria kerja, ya dia tabur. Dan Tuhan berkati sampai 100 kali lipat. Kenapa bisa begitu? Ayatnya kalau saudara baca, karena Tuhan memberkati dia. Kenapa dia diberkati? Karena dia percaya sama janji Tuhan. Dipercaya sama firman Tuhan. Nah saya berdoa saudara. Saudara percaya sama firman Tuhan. Karena firman Tuhan katanya langit dan bumi akan berlalu. Tapi firman Tuhan tetap sampai selama-lamanya. Enggak ada pegangan kita cuma firman saudara. Percaya. Nah susah percaya kalau saudara gak bergaul. Bener gak? Hanya bisa percaya kalau saudara bergaul, punya hubungan, ya kan? Ngalamin. Percaya gak sama Pak Deva? Tergantung seberapa dalam bergaul sama Pak Deva. Sampai tingkat mana. Bener ya? Kalau udah kenal banget, udah tahu lah. Pasti gini. Ya, Tuhan juga sama. Tuhan kenal kita. Tuhan bisa percaya kita. Tapi kita gak kenal Tuhan. Kita butuh waktu. Makanya saudaraku, ayatnya saya gini. Kemarin saya bahas gini. Saudara tahu gak waktu saudara dalam Kristus, saudara ciptaan baru. Sebagai bayi yang baru lahir dan ciptaan baru yang putih bersih. Kebutuhan saudara apa? Susu. Maksudnya apa? Kebutuhan saudara yang paling utama adalah berakar dalam firman. Karena waktu saudara merenungkan firman, berakar, terus pondasi saudara makin hari akan makin kuat. Enggak gampang orang mengombang-ambingkan saudara.
Karena kayak waktu saudara terombang-ambing, Roh Kudus ada di dalam. Dan Roh Kudus itu munculin hikmat-hikmat, munculkan ayat-ayat yang kayak saudara jadi tahu mesti kemana. Kenapa? Karena saudara udah ditanam dengan pondasi firman. Nah, Roma 8 ayat 23 bilang begini saudara. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh. Kapan saudara menerima karunia sulung roh? Waktu saudara terima Yesus. Karena Yesus adalah yang sulung. Betul ya? Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Ayat ini maksudnya gini saudara. Selama saudara sudah percaya Yesus, terima Yesus, ada Roh Kristus dalam hidup saudara. Dan waktu ada Roh Kristus dalam hidup saudara, seringkali Tuhan itu membawa kita lakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar kebiasaan berespon dari kebanyakan orang. Karena respon Kristus kan selalu beda sama dunia pada umumnya. Dan hal-hal itu bikin kita mengeluh. Wih, berat kali nih. Mesti sabar, mesti tunggu timing. Ya, waktu kita mungkin diperlakukan gak adil, kita mesti tenang, mesti sabar, mesti berdoa, bahkan kita ngeberkatin. Wih, gak gampang amat ini. Mengeluh, makanya ayatnya bilang gini, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Selesai ini tugas kita, datang kepada Bapa. Tapi ayat 8, 23 masih paralel sama ayat ini saudara. Oke, kita tahu sekarang setelah saudara banyak ngalamin proses mengeluh karena saudara menerima Roh Kristus, ayatnya bilang gini, kita tahu sekarang. Kapan? Sekarang. Apa? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Oh, kemarin itu ngeluh, berat, capek, kita ngeliat aduh susah banget, waduh gak gampang, waduh penuh pergumulan, aduh sampai gak bisa tidur, aduh bergantung sama Roh Kudus banget. Pada akhirnya, oh kita tahu sekarang. Apa? Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kenapa bagi mereka yang mengasihi Dia? Kalau saudara gak mengasihi Dia, saudara udah lama tinggalin kekristenan. Gak tahan sama tantangan. Karena saudara mengasihi Dialah, saudara memilih berespon benar. Berespon sesuai firman di tengah-tengah badai kehidupan yang saudara alami. Karena saudara mengasihi Dialah, saudara masuk dalam rencananya Allah. Ayat terakhir. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Percaya saudara dipilih sama Tuhan? Saudara ditentukan untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, yaitu Kristus. Disebut lagi yang sulung, supaya dia jadi yang sulung. Supaya kita jadi ikut teladan Yesus, supaya waktu orang lihat kita, orang lihat ada Yesus dalam hidup kita. Waktu saudara belajar untuk jadi serupa Kristus, bentar lagi selesai. Pada waktu saudara belajar dalam firman dan menjadi serupa Kristus, orang lihat gini, ih dia berubah ya hidupnya ya. Seperti Kristus ya, bertumbuh ya, dahsyat ya. Waktu itulah saudara akan nerima juga berkat-berkat kesulungan yang Tuhan sediakan. Berkat-berkat yang Tuhan sediakan saudara. Saudara akan lihat berkat itu menyertai. Waktu saudara ambil fungsinya, maka otoritasnya akan ngikutin saudara. Amin saudara, mari kita datang sama Tuhan, kita tundukkan kepala.